Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Gibbs sampler ya. Jadi di Gibbs sampler sendiri kita konsepnya adalah punya beberapa parameter ya. Jadi kalau misalkan di distribusi normal itu kan kita punya parameter yaitu mu dan sigma kuadrat ya. Atau kalau misalkan sigma kuadrat ini bisa di replace juga dengan tau. Jadi n mu dengan tau. Nah, tau itu apa? Tau itu precision ya, rumusnya 1 per sigma kuadrat. Ya kayak itulah. Jadi intinya ada sigma kuadratnya juga. Nah, jadi kalau misalkan kalian melihat kembali yang kayak conjugate priors dua parameter ya, for two parameters, itu video saya ya, nanti saya cantumkan juga di deskripsi. Yang tadi judulnya adalah conjugate priors for two parameters. Nanti kalian tahu bagaimana kalian akan mendapatkan fungsi atau fungsi probabilitas marginal ya, peluang marginal dari si mu dan juga peluang marginal untuk si tau ya, atau ini super sigma kuadrat ya. Tapi kita pakai tau umumnya kalau di dalam sini ya, di buku ini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, pada konsepnya kita itu perlu mengeset initial values. Jadi kalau kita punya mu ya berarti mu 0 ya. Nah, kemudian juga ada sigma kuadrat 0 atau tau 0 gitu. Nah, kemudian habis itu kita akan lakukan looping sebanyak t. Ini mirip dengan Metropolis Hastings ya. Kemarin kita juga ada looping. Kemudian tetanya pakai teta yang pertama ya, karena kan belum ada sebelumnya. Jadi untuk t sama dengan 1, berarti kan teta sama dengan teta t-1 sama dengan teta 1-1 sama dengan teta 0. Ya, teta 0-nya ini ya, mu 0 dan sigma 0 kuadrat atau teta 0 tau 0 gitu. Nah, kemudian habis itu kita update teta j, di mana teta j itu misalkan mu ya. Jadi f mu bersyarat yang ini slash j. Backslash j itu artinya ya yang bukan j, berarti sigma kuadratnya itu jadi conditional dan juga y-nya. Jadi yang unknown itu cuma mu. Nah, sama kalau kita mau mencari sigma kuadrat, mu-nya ceritanya diketahui gitu, diasumsikan diketahui. Jadi makanya merupakan marginal ya. Marginal. Jadi kita tidak perlu menghitung atau mencari distribusi posterior secara join atau gabungan. Nah, kadang ribet gitu kan. Jadi makanya kita pakai yang marginal, karena dengan marginal itu lebih gampang dihitung dan juga cara komputasi lebih banyak. Software yang bisa menghitung estimasi parameter 1 kayak gini dibanding estimasi 2 parameter atau lebih gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian habis itu ya udah di-update ya. Nanti kita lihat contohnya agar lebih paham. Nah, kalau di sini contohnya banyak ya. Parameternya sampai P gitu kan. Nah, jadi kalau kita ada 2 aja karena kan distribusinya normal. Ya, again kalian harus lihat dulu video yang tentang conjugate prior for two parameters dan juga conjugate prior for normal distribution ya. Nanti 2 video tersebut saya cantumkan di bawah agar kalian paham, kalau enggak nanti bingung di video ini. Nah, pada video tersebut ya, sebelumnya itu kita sudah menghitung peluang marginal dari parameter mu jika sigma kuadratnya itu diketahui dan menjadi syarat ya. Jadi kan mu bersyarat sigma kuadrat dan bersyarat data sampel yaitu y gitu kan. Nah, jadi rumusnya di sini adalah bukan rumusnya ya. Jadi untuk marginal ini peluangnya itu berdistribusi normal ya. Itu dengan mu-nya itu ini. Jadi mu tilde mungkin ya, atau mu aksen ya, penamaannya bebas. Itu sama dengan WY bar ditambah 1 min W dikalikan dengan mu 0. Nah, mu 0 nya tergantung kalian set berapa nanti ya. Kemudian W-nya itu kan apa? Kalau Y bar jelas ya, dari datanya misalkan kalian punya data 5, 7, 6, 10 bla 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 7 kayak gitu, kemudian dibagi dengan jumlahnya. Misalkan ini ada 20 berarti ya 5 tambah 7 tambah 6 tambah sampai 7 dibagi dengan 20. Kan rata-rata biasa ya. Nah, mu 0 kan diketahui yang kita definisikan. Jadi yang W-nya yang belum ada. Nah, rumus W itu ya ada di kanan ini. Jadi sigma 0 kuadrat yang kita set angkanya berapa nanti dibagi dengan sigma kuadrat. Nah, ini sigma kuadratnya nanti di sini ya. Kemudian dibagi dengan n plus sigma 0 kuadrat. Sigma 0 kuadrat kita tadi definisikan sendiri, set sendiri nilainya, n-nya sejumlah tadi 20 ya. Kalau kasus kita contohnya 5 tambah 7 tambah berapa sampai ini. Nah, berarti kita perlu sigma kuadrat kan. Nah, sigma kuadrat itu apa? Sigma kuadrat itu ya ini punya
kayak apa ya, bersyarat mu. Jadi mu-nya itu dianggap sebagai diketahui dan juga y gitu kan. Jadi rumusnya adalah sebenarnya dia itu berdistribusi inverse gamma dengan parameternya itu kan aslinya inverse gamma itu a, b. Nah, a aksen atau b aksennya atau a tilde b tilde-nya atau maksudnya a tilde a aksen itu adalah a tilde itu artinya posterior ya. A tilde B tilde itu punyanya posterior. Kalau ini tuh punya prior yang tanpa tilde gitu. Jadi inverse gamma A tilde B tilde itu sama dengan inverse gamma ini ya. Berarti A-nya berapa? A0 tambah N per 2. A0-nya kita definisikan sendiri, kita set sendiri. Nilainya berapa bebas. Kemudian N per 2. N-nya tadi 20 ya. Kasus kita bagi 2 berarti 10. Kemudian untuk B-nya, ini panjang saya nggak tuliskan ya, di sini aja. B0 ya kita set sendiri angkanya tambah setengah dikalikan dengan sigma I1 sampai N sampai 20 berarti YI tadi datanya berapa ya, 5, 7, 6, 10 sampai 7 lagi ya. Kemudian dikurangi dengan mu-nya. Mu-nya tadi didapat dari pembangkitan randomnya itu kayak gitu. Kemudian dikuadratkan, selesai. Oke, kita hapus dulu. Oke, tapi nanti jadi looping ya kayaknya ya. Kalau misalkan kita mau menghitung mu, kita butuh sigma kuadrat. Tapi sigma kuadrat kita butuh mu. Nanti kita bisa set misalkan sigma kuadratnya itu sama dengan sigma 0 dulu. Jadi nanti misalkan W sama dengan, misalkan ya sigma kuadratnya kita set jadi 0,04. Berarti 0,04 bagi 0,04 bagi 20 tambah 0,04. Ya kayak gitu dulu biar kita bisa menghitung sigmanya. Nanti kalau sudah di iterasi kedua, nanti sigmanya itu bukan di set kayak gini, tapi kita bisa bangkitkan dari sigma kuadrat sebelumnya ya. Nanti kan kita dapat ini kan mu 1 ya, mu 1 kemudian sigma kuadrat 1, kemudian untuk iterasi kedua mu 2 itu kita bisa pakai nanti W sama dengan sigma 0 kuadrat dibagi dengan sigma 1 kuadrat bagi N tambah sigma 0 kuadrat. Nah, sigma satunya kan kita dapat dari ini. Jadi enggak set random, tapi kita bangkitkan dari distribusi inverse gamma dengan parameter ini. A tilde, B tilde. Di mana A tilde-nya ini, B tilde-nya ini, gitu. Oke, kemudian habis itu kita hapus dulu ya, biar enggak ruwet ya. Kita hapus dulu. Oke, cukup banyak yang perlu dihapus. Oke. Ya, jadi mu-nya sendiri mu 0 ya. Kemudian tetanya sendiri sigmanya sendiri itu sigma 0 ya. Ini kan T-1, T-nya 1 berarti 1 kurang 1 0 kan. Kemudian ini kalau di join ya. Kemudian calculate W dulu tadi karena untuk menghitung ini ya. Untuk menghitung mu yang terbaru posterior kita perlu W. Jadi kita perlu W, ini sigma 0 kuadrat. Tadi kita sudah define sendiri. Sigma kuadratnya ini didapat dari ini ya. Jadi sigma itu sama dengan sigma 0 ya. T-1 kan. 1 kurang 1, 0. Berarti kan sigma sama dengan sigma 0 tapi dikuadratkan gitu. Karena ini kan masih bentuknya standar deviasi ya. Standar deviasi. Belum, kalau jadi kan sigma itu kan standar deviasi. Sigma kuadrat itu kan varians ya. Jadi kita perlu variansnya, jadi dikuadratkan. Kemudian dibagi N, ditambah dengan sigma 0 kuadrat. Ya kita udah punya sigma, kita udah punya sigma 0, kita definisikan sendiri. Kita punya N, jadi kita bisa hitung W-nya. Kemudian kita menghitung M itu mu ya sebenarnya ya, ini ya. Atau M itu sama dengan ya mu tilde. Rumusnya WY bar tambah 1 min W kali mu 0 ya. Kemudian kita juga bisa menghitung S kuadrat atau ya ini adalah varian dari sampel ya. Nah, yang rumusnya 1 per N-1 sigma Y min mu kuadrat gitu. Kemudian ini udah ada rumusnya sendiri ya. Jadi kita nggak perlu hitung manual. Berarti tinggal W kali sigma kuadrat bagi N. Sigma kuadratnya ya pakai ini ya, dikuadratkan. Kemudian W-nya tadi kita udah hitung, N-nya 20. Kemudian habis itu generate mu. Nah, jadi kita menghitung mu tilde itu di generate dari normal M S square.
misalkan kita M nya setelah dihitung nilainya adalah 0,332 gitu kan, S kuadratnya misalkan 0,7 ya, berarti kita ini ya variannya 0,7, mu nya itu 0,32 gitu kan. Nah bisa jadi kita ngambil kan dibangkitkan, bisa jadi yang keambil itu 0,21 gitu, jadi mu tilde-nya itu 0,21 kan bisa aja kan, atau malah di sini kanan 0,52 misalkan ya, berarti mu nya 0,52. Jadi mu t artinya berarti mu 1 ya, kan ini t nya 1 ya, berarti mu 1 sama dengan 0,52 di sini. Habis itu calculate ini A sama B ya, yang posterior. Jadi A0 nya misalkan A sama dengan A0 nya kan kita definisikan sendiri. Misalkan kalau di contoh ini adalah A0 dan B0 nya 0,001, berarti 0,001 dibagi 2. Ditambahkan dengan N nya 20 bagi 2, berarti hasilnya 10,001. Ini A barunya ya. Kemudian B0 itu berarti bukan B0, B sama dengan B0, B0 nya 0,01 ditambah setengah. Oh ini perlu dihitung ya, misalkan YI kurangi mu, misalkan YI nya itu tadi 5 kurangi 0,32 dikuadratkan ditambahkan dengan 6, 0,32 dikuadratkan tambahkan 10 misalkan ya, tergantung Y nya berapa. Terus misalkan didapatkan hasil, andaikan misalkan ini anggaplah 5 gitu ya, atau 4 lah biar gampang dibaginya. Jadi 4 bagi 2 2, berarti 2,001. Nah ini B barunya ya. Kemudian habis itu tau itu dijerat dari gamma dengan A dan B parameternya. Jadi gamma hanya itu 10,001, B nya 2,001. Nah didapatkan nilai berapa, misalkan dari gamma tersebut didapatkan nilai 0,77 misalkan. Ya udah, berarti kita mencari sigma kuadrat. Sigma kuadratnya itu sama dengan 1/0,77. Nggak tahu berapa itu ya. Kemudian habis itu di set. Jadi sigma 1 sama dengan sigma biasa ya, berarti akar dari 1/0,77 ya, berapa ini nilainya tergantung. Nah kemudian looping ya, kemudian mu nya jadi berapa tadi, mu nya 0,52 ya tadi ya, ini ya 0, jadi mu nya tadi 0,52. sekarang sigmanya itu ya berarti sekarang udah akar 1/0,77 kayak gitu, di looping deh ya, kayak gitu ya mungkin untuk Gibbs sampler. Nah ini berikutnya bahkan dikasih air code nya ya untuk mensimulasikan. Oke, mungkin cukup sekian, nanti kita akan bahas pembahasan yang lainnya di video yang lain.